Ya, para runtan Akang Teteh, balik lagi sama Dava Wardana. Di video yang sekarang kita bakalan belajar memetakan lokasi kita di permukaan bumi. Jadi sebelum belajar memetakan posisi objek-objek langit, kita harus tahu dulu lokasi kita di permukaan bumi itu di mana. Makanya kita belajar sekarang tata koordinat sekarang ini, geografis. Kenapa penting lokasi kita di permukaan bumi? Itu soalnya beda lokasi, nanti benda langit yang kelihatannya juga beda. Jadi lokasi kita bakal nentuin benda langit mana yang kelihatan, benda langit mana yang nggak akan kelihatan dari suatu lokasi tertentu. Oke, kita mulai dengan gambar buminya. Ceritanya ini bola bumi. Oke. Terus kayak semua tata koordinat lain, si tata koordinat geografis juga ini dia punya lingkaran besar utama yang dijadiin acuan. Dan di sini kita pakai ekuator bumi buat dijadiin acuannya. Ceritanya ini ekuator bumi. Garis yang putus-putus itu berarti di belakang ya, garis tegas di depan. Dan ini penting buat ngebedain garis putus-putus, bagian belakang bola, depan berarti. Sama bagian belakang yang di sini. Ini putus-putus, yang di sini tegas garisnya. Dan karena kita punya lingkaran besar, maka kita bakalan punya kutub terhadap lingkaran besar tersebut. Di takar geografis ini kutubnya ada dua, ya tentu aja ada dua. Ada kutub utara, bumi, sama ada kutub selatan. Dan kita punya dua komponen pasti. Buat semua takor ada dua komponen. Ada komponen polar, ada komponen azimutal. Buat komponen polar, ini kita kasih nama komponen polarnya itu lintang. Dan biasanya kita simbolin pakai huruf V. Komponen polarnya. Komponen polar ini acuannya di ekuator, di lingkaran besar utama yang mendatar itu. Dan selalu kayak gitu, komponen polar di tata koordinat yang ada di astronomi, acuannya itu selalu lingkaran besar utamanya. Nanti di takor yang lain pun kayak gitu. Jadi nolnya dihitung dari situ. Artinya kalau kita punya tempat di sini, sebuah kota di sana, ya lintangnya diukur dari ekuator ini. Itu adalah lintangnya. Misal ini kota A. Berarti itu lintang kota A. Gitu. Kalau kita punya kota B di sini misalnya, berarti besarnya lintang kota B segitu. Kalau kita punya kota C di sini, besar lintangnya kayak gimana cara ngukurnya? Kita proyeksiin dulu dia ke ekuator buminya. Dengan cara tarik garis dari kutub utara ke kutub selatan, tapi harus lewat si kota C-nya. Kita proyeksiin dia ke ekuator bumi. Jelek ya? Wait. Proyeksikan. Nah, ini adalah titik proyeksi kota C di ekuator bumi. Maka lintang si kota C itu yang ini. Ini lintang kota C. Jadi lintang acuan nolnya ada di ekuator bumi. Dan rentang dia itu cuma dari 0 sampai 90 derajat doang. Jadi di seluruh ekuator bumi ini nilainya 0. Ke arah utara maksimal 90 di sini di kutub utara. Ke arah selatan juga maksimal 90 derajat. Di sini di kutub selatan 90 derajat. Cuma kan biar nggak ketukar antara belahan bumi yang utara sama yang selatan. Nah, kita bedain tandanya di sini. Sepakat buat ngasih tanda yang berbeda antara belahan bumi utara sama belahan bumi selatan.
Buat belahan bumi utara, lintangnya kita kasih tanda positif. Tanda lintangnya positif. Sementara buat selatan, lintangnya bernilai negatif, kita sepakat. Makanya di sini rentang lintang itu jadi dari min 90 derajat di kutub selatan sampai 90 derajat di kutub utara. Rentangnya cuma segitu. Jadi kalau suatu saat kalian ngitung dapat nilai lintang lebih dari 90 derajat atau kurang dari min 90 derajat, hitungan kalian salah. Karena rentangnya cuma segini doang. Dan hal yang sama juga berlaku buat komponen polar yang lainnya. Di tata koordinat yang lain, nanti rentangnya juga cuma antara antara min 90 sampai 90 derajat doang. Buat semua komponen polar. Terus kita ke komponen azimutal sekarang. Komponen azimutal di tata koordinat geografis ini kita sebut dengan bujur. Kita kasih nama bujur. Dan lambangnya biasanya lambda. Nah, sama kayak komponen azimutal yang lainnya. Sama kayak seluruh komponen azimutal di tata koordinat yang lainnya. Bujur ini, komponen azimutal yang ini juga harus ada titik acuan nol yang kita sepakati bersama. Dan ceritanya, orang-orang sepakat bahwa bujur ini titik nolnya ada di proyeksi Greenwich di ekuator. Jadi ada suatu kota di Inggris itu yang namanya Greenwich. Gimana nulisnya? Lupa. Gitulah kira-kira. Suatu kota di Inggris, ada yang namanya Greenwich, dan dia disepakati sebagai acuan nol untuk bujur. Tapi harus kita proyeksiin dulu. Karena komponen azimutal ini kan tugas dia muter-muter di lingkaran besar utamanya. Kita proyeksiin dia ke ekuator. Sorry, jelek. Itulah ya kira-kira. Titik yang ini adalah proyeksi Greenwich di ekuator. Dan titik inilah yang jadi bujur sama dengan 0. Acuannya di situ, bujur 0. Nah, dari sini manusia ngebagi dua, belahan bumi jadi belahan barat sama belahan timur. Dari titik 0 itu, 0 bujur, kalau muter ke sana, itu kita kasih nama bujur timur, karena posisinya emang lebih timur daripada si kota Greenwich-nya. Terus, dari titik itu, kalau muter ke sana, kalau orang muternya ke sana, ini kita kasih nama bujur barat. Jadi, komponen azimutal ini, yang namanya bujur ini, komponen azimutal yang biasanya punya rentang 360 derajat, karena kita bagi dua, bujur timur sama bujur barat, jadinya mereka masing-masing dapat 180 doang. 180 derajat. Sehingga rentang bujur cuman dari 0 sampai 180 derajat aja. Jadi mereka si bujur barat sama bujur timur ini nanti ketemu lagi di seberangnya. Di bujur 180 derajat di situ. Masing-masing dapat wilayah 180 derajat, setengah lingkaran masing-masing. Jadi kota C ini, kalau misalnya kita pengen tahu bujurnya berapa, ya diukurnya berarti dari sini. Dari titik nolnya sampai ke proyeksi kota C di ekuator. Ini adalah lambda C. Ini lambda C. Lambda B-nya sama lambda A ya. Si kota A ini kan, kalau kita proyeksiin di ekuator, proyeksi kota A di ekuator tuh yang itu. Kita tarik garis dari kutub utara sampai kutub selatan tapi lewat kota A. Proyeksi di ekuatornya di sini. Jadi lambda kota A yang itu. Itu lambda A. Lambda B juga sama. Dari sini sampai ke situ. Sama nilainya dengan lambda A. Tapi kadang-kadang ada juga nih yang
membedakan antara bujur timur sama bujur barat itu pakai tanda. Kadang-kadang ada yang kasih tanda negatif buat menyatakan bujur barat dan positif buat menyatakan bujur timur. Tapi lebih sering sih ada keterangannya di belakang bujur barat atau bujur timur. Misal suatu kota punya lambda, kota D misal, punya lambda 110 derajat, biasanya langsung dinyatakan BB atau BT. Tapi kadang ada yang bikin min 110 derajat. Nah, ini biasanya berarti dia BB, bujur barat. Buat lintang juga gitu. Misal si kota D ini punya lintang 60 derajat lintang selatan. Nah, pernyataan yang ini sama nilainya dengan negatif 60 derajat. Boleh, caranya bisa dua macam. Oke, itu tata koordinat geografis. Selanjutnya kita bakalan belajar tentang tata koordinat yang di langit. Dan yang pertama adalah tata koordinat horizon. Sip, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.